Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magnet rezeki, satu sama terhubung. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatan islamiyatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'du. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Masya Allah. Kita bersuara lagi menyambung silaturahim, menyamakan frekuensi dan menarik energi dahsyat dalam majelis ilmu, khususnya dalam Kabul kali ini. Kajian awal bulan Magnet Rizki. Ya teman-teman di MRC dan sekitarnya yang telah hadir, terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi niat dan langkah kita. Amin ya rabbal alamin. Termasuk saya ingin menyapa saudara-saudara kita semua, para pejuang keajaiban di grup Facebook Magnet Rizki Official, ya, ataupun nanti ada yang mungkin melihatnya rerun ya, atau rekaman daripada acara kita pada sore hari ini. Masya Allah, kita masih nuansa momentum Hari Pahlawan ya, 10 November, Masya Allah. Pekikan takbir dan pekikan merdeka diiringi dengan takbir merdeka atau mati, itulah yang sejatinya menumbuh kembangkan ya energi yang menularkan banyak pahlawan-pahlawan kita. Sesungguhnya pahlawan kita adalah pahlawan keajaiban, setuju enggak? Setuju. Kenapa saya sampaikan itu mereka adalah pejuang atau pahlawan keajaiban? Karena mustahil yang namanya bambu runcing bisa mengalahkan senapan saat itu. Ya, teknologi sudah semakin luar biasa. Maka hari ini kita menjadi saksi dan menikmati kemerdekaan yang telah dilakukan oleh pahlawan kita lantaran mereka mempunyai energi yang kuat. Ya, energi di mana mereka percaya Allah akan menurunkan pertolongannya. Mereka overconfident. Ya, kepercayaan diri yang tidak didasari dengan percaya Allah, maka akhirnya menjadi ambisius. Akhirnya kita kenal banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang saat ini berjuang melawan kebodohan, melawan kemiskinan ya, dengan model workaholic. Ya, nah di Magnet Rizki ya, kita bekerja dalam rangkaian ibadah. Ya, kelihatannya amalan dunia, tapi kalau diniatkan untuk akhirat, dunia pasti akan mengikut sebagai bonusnya. Ya, tapi ada amalan-amalan yang nampak akhirat, tapi karena kacamatanya adalah, visinya adalah dunia, maka itu jadi hina. Ya, maka Rasulullah SAW pun pernah ya menghancurkan, destroy yang namanya masjid Diror. Karena kenapa? Masjidnya dipakai untuk apa? Di situ perselisihan antara umat Islam, di situ ada adu domba dan seterusnya. Nah, dari sini kita mudah-mudahan memahami bahwa ibadah kita, rangkaian bekerja kita ada satu kesatuan, ya, bahwa hidup adalah proses ibadah tanpa batas. Coba ulangin. Hidup adalah proses ibadah tanpa batas. Nah, bicara ibadah, tidak ada jalan untuk mendapatkan ketenangan hati. Ya, ini kan wajah-wajah ini biasanya wajah-wajah kalau masih awal bulan ini ya, walaupun baru-baru gajian tapi mendekati tengah bulan nih. Nah, ini wajah-wajah udah wajah-wajah yang itulah ya. Mulai kerangkeng uangnya gitu ya. Yang awal-awalnya dulu di coffee shop, sekarang mau di warung kopi. Ya, nah alhamdulillah kita udah punya bekal ilmu Magnet Rizki. Jadi bedanya, orang yang udah dapat ilmu Magnet Rizki dengan yang belum, ya, itu sama-sama dapat ujian. Tapi insya Allah kita bisa menghadapinya yang dapat ilmu ini. Ya kan? Kita menghadapinya dengan cara Allah. Maka kalau kita udah belajar di Magnet Rizki, ya, kita perlu ketenangan untuk mendatangkan keajaiban. Perlu apa? Ketenangan. Nah, ketenangan hanya bisa didapat dengan jalur ibadah. Dengan jalur apa? Ibadah. Ya, dan kita kenal ilmu jurus pamungkas ya, salah satu jurus pamungkas di Magnet Rizki namanya adalah Garpu Tala. Siapa di sini yang favorit banget dengan jurus Garpu Tala? Sini coba angkat tangan. Saya. Halo. Ini Kia juga senang dengan Garpu Tala ya, lagi belajar membaca Al-Qur'an. Tolong dikondisikan. Oke. Nah, oke sayang. Nah, boleh bareng sama jamaahnya ikut. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua para pejuang keajaiban dimanapun berada, maka kita sekarang ada kenal istilah healing. Nah, anak-anak muda di sini apalagi milenial, zilenial, familiar, ya kan?
Sekarang modelnya nih, dikit-dikit Healing. dikit-dikit Healing. rapat aja pengennya di luar, gitu kan? Healing. Boleh? Boleh. Ya, siapa yang ngelarang? Ya. Terus kalau kita healing biasanya menyarankan harus kemana? Tempat yang fresh, yang hijau-hijau, gitu kan? Kolam renang. Jangan asal jangan kolam ikan ya. Ya itu healing sambil mancing ya. Ada yang kedufan, jadi dikiranya di situ healing. Naik roller coaster, tambah stres. Ya, kita datangi banyak tempat-tempat yang asik, yang seru untuk healing. Kita datangi juga biasanya adalah seminar-seminar motivasi. Bagus-bagus. Cuma kenapa? Kok efeknya sesaat saja? 1, 2, 3 hari masih semangat, beberapa waktu kemudian tidak semangat. Nah di Magnet Rizki, kenapa saya bilang tadi 1 jurus pangku saya garpu tala? Karena di situ kita ada prosesi tawasul dengan Al-Quran. Ya, dan Al-Quran ada the real healing. Kok bisa? Nah, bersama dengan saya hari ini adalah guru kita semua nih ya, Dr. Andes Epi Hafidudin, betul ya? Dikenal dengan Ayah Hafid. Saya suka manggilnya Ayah Hafid, boleh ya? Ayah Hafid, karena ini ayah kita bersama ya di Magnet Rizki. Beliau certified trainer Magnet Rizki, ketua Korwil Bogor ya, dan beliau mengantongi juga beberapa sertifikasi untuk terapi-terapi atau psikoterapan seperti Neuro-Linguistic Programming dan seterusnya. Tapi uniknya Ayah Hafid ini sekarang lebih ke dedicated full untuk Magnet Rizki. Kenapa sih gitu ya? Karena bocoran sih karena ujung-ujungnya Al-Quran, ya nggak? Iya, betul. Nah, saya tertarik untuk membahas lebih dalam di sesi sore kali ini karena nggak sedikit nih, termasuk yang hadir di sini, ya udah garpu tala, tapi malah nambah question mark-nya, simbol tanda tanya makin besar. Udah garpu tala nih, udah curhat sama Al-Quran gitu kan? Ya harusnya kan udah selesai. Tapi kenapa masih butuh konsultasi curhat sama CTMR pembinanya? Padahal garpu tala itu udah safe. Safe itu kenapa? Kita nggak perlu mengeluarkan ayat kita kepada orang lain, ya nggak sih? Ya kan? Udah intim sekali dengan Allah dalam kesendirian kita. Kita minta dibukakan ayatnya, ayatmu ya Allah yang menggetarkan hati, menenangkan hati, menarik solusi dan mengetahui rahasia di balik peristiwa. Al-Fatihah buka, ini apa? Ya, gitu kan tanya. Ini maksudnya apa sih? Belum ditadaburin, belum dizikirin, udah langsung cepet-cepet tanya. Emang dasar kita pengennya instan. Coba tangannya ke depan seperti barang-barang. Yang daya asal. Sukses pengen instan gitu kan. Keajaiban pengen instan, padahal perisainya masih numpuk, perisai rezekinya. Bisa nggak sukses instan? Di Magnet Rizki bisa. Kalau udah kelar sama dosa. Nah, sekarang kita bicara healing, bicara kesembuhan. Boleh kita jalan-jalan, refreshing ke gunung, suka ke pantai mungkin, ya boleh sekali dengan keluarga tercinta, dengan teman-teman. Kita aja di MRC kemarin refreshment kan, ya boleh sekali. Ya itu untuk menyegarkan pikiran kita. Kerja di MRC juga ada waktu Selasa di mana teman-teman nggak harus di belakang mejanya. Ya enjoy your time. Silahkan ya cari tempat yang enak, kita buat ruangan kita ini se-cozy mungkin. Ya as your second seperti rumah Anda kedua gitu kan. Nah kita buat sedemikian agar teman-teman ngerasa fresh, jadi keluar ide inovasi yang terbaik dari tempat ini. Dan kangen gitu, kangen ke kantor, kangen, ada yang sampai nginep malam kangen gitu kan, ya gimana gak kangen, depan udah disiapin meja tenis ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi nih, karena waktu terbatas dan teman-teman pasti sudah pada penasaran ya, bagaimana sih akhirnya garpu tala itu sebenarnya sudah bisa menjawab segala persoalan termasuk kesehatan, ya termasuk kesehatan. Ada yang dengan masalah dengan air, harusnya sudah dahsyat luar biasa, tapi kenapa efeknya itu kurang jauh gitu, kurang ngena, kurang apa? Kalau istilah orang nembak itu kurang to the point gitu, ya kan? Ya benar, mungkin ada yang bilang mas perisainya kali saya nggak paham ya. Ya itu bisa jadi. Nah ini semua erat kaitannya dengan energi dan kita perlu mereconnection sesuai dengan buku yang telah ditulis oleh Ayah Hafid ini. Di sini kata pengantar juga Ustadz Nasrullah, konsep dasarnya juga garpu tala. Gitu ya. Nah saya senang sekali hadirnya buku ini dan alhamdulillah di sesi yang spesial di Kabul kajian awal bulan MRC ini, Ayah Hafid telah berada di tengah-tengah kita yang nanti akan dijelaskan dan termasuk kita akan praktek. Mau nggak di sini praktek langsung? Ya, mungkin di sini ada yang lagi nggak sehat gitu, ada? Ada yang kena COVID di sini? Aman ya? Kalau nggak harusnya nggak boleh masuk sini. Ya, kalau penyakit hati sih kayaknya ada ya, kelihatan dari wajahnya ada lah gitu. Nah, insya Allah kita akan membahas itu dan langsung praktek. Jadi nanti mungkin ada proses relaksasi sedikit, boleh? Boleh ya? Nah, nanti mudah-mudahan Ayah Hafid akan memandu kita berdasarkan tema kita pada sore hari ini, Quranic Reconnection Healing. Keajaiban penyembuhan diri sendiri dengan rekoneksi energi Al-Quran. Wih, keren banget. Tepuk tangan dulu untuk ya.
Call, nggak usah basa-basi lagi, langsung nih Ayah Hafid kami persilahkan pakai waktunya semaksimal mungkin Ayah untuk kita siap membuka diri kita sehingga terbuka solusi ataupun keajaiban yang selama ini kita dambakan. Amin ya rabbal alamin. Ayah Hafid, falyatafadhal mashkur. Terima kasih Ustaz Abus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, karena saya paling tua di sini, adik-adik. Oke, terima kasih kehadiran saya di sini. Masya Allah, bagian dari magnet rezeki, ya. Karena satu ilmu yang sangat berkesan di dalam hati saya, yaitu ada jurus-jurusnya. Ternyata setelah kita mempelajari jurus-jurusnya itu, wah ini sesuai dengan bidang saya di healing atau di terapis ya. Kenapa? Karena ternyata semuanya berpatokan kepada Al-Quran dan mungkin juga hadis Rasulullah. Ibu dan bapak sekalian, saya menulis buku ya karena selama ini hampir dari tahun 2007 saya terlibat di kerelawanan ACTM RI. Kemudian banyak membantu korban-korban yang pada saat itu mungkin memerlukan yang namanya traumatic healing. Ya, saya belajar di EFT Emotional Freedom Technique, kemudian belajar termasuk hipnoterapi. Ya, saya pelajari dan itu memang membantu. Ya, misalnya EFT Emotional Freedom Technique itu bisa membantu yang tidak bisa tidur 4 hari itu bisa tidur. Ya, kemudian yang tegang kakinya karena memegang pintu karena waktu itu banjir, ya sehingga kaku ya. Kemudian dokter menyuntikkan, kemudian dari mahasiswa UI, kedokteran UI juga berusaha untuk agar si kakinya itu kembali lurus, tidak bisa. Ya, saya cuma cerita saja ya ke si bapak itu. Jadi frekuensinya disamakan, Pak. Bapak siapa yang meninggal? Anak saya, cucu saya, kemudian mantu saya. Ya sakit ya, iya. Sama saya juga pernah ditinggal wafat oleh 2 anak saya. Oh gitu ya, disamakan tuh. Ya mungkin rasanya sama saya dengan bapak. Bagaimana rasanya sangat menyakitkan mungkin ya. Iya. Ya, yuk Pak kita bebaskan diri, kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan saya bisa membantu. Ya, saya cuma ditepuk-tepuk ya, si tangannya, si kakinya tepuk-tepuk ya. Kemudian saya gunakan EFT, Emotional Freedom Technique. Bisa pelajari ya, EFT ya. SEP namanya, ya, Spiritual Emotional Freedom Technique. Kalau saya karena tidak belajar dari yang mengembangkan Indonesia itu, Faiz Zainuddin, saya langsung belajarnya dari YouTube ya, belajar dari langsung dari Greg Craig-nya ya. Nah, dicobakan, ternyata tangannya bisa melemas, kakinya melemas, kemudian lurus ya. Kemudian ya iri dengki. Maka si darah yang mengalir dalam tubuh kita berarti darah yang tidak bagus ya. Akhirnya menyerang ya, menyimpan. Seharusnya ke otak juga kan darah itu harusnya lancar karena dia membawa oksigen. Tapi kenapa selalu migrain? Karena ada di dalam hatinya sesuatu yang tersimpan, hal-hal yang tidak positif sehingga menjadikan oksigen yang harusnya dihantarkan oleh darah dengan lancar tidak lancar. Jadi yang migrain itu pasti oksigen ke otaknya tidak lancar. Itu sudah pasti ya. Makanya harus berharap, ya Allah, apa kesalahan saya? Ampuni saya, mungkin saya menyimpan kepahitan di dalam hati, penyesalan ya. Nah, itu dasarnya ya, dasarnya. Tadi fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Kedua di dalam hadis Rasulullah juga dijelaskan, ala inna fil jasadi mudghah. Ingatlah daging. Iza saluhat saluhal jasadu kullu. Apabila segumpal daging itu beres, rapi, sehat, saluhal jasadu kullu, maka seluruh tubuhnya akan sehat. Wa iza pasadat pasadal jasadu kullu. Dan apabila segumpal darah itu sakit ya, rusak, dirusak oleh perilaku kita sendiri,
maka otomatis seluruh tubuhnya menjadi rusak. Ya. Nah, itulah dasarnya tentang ilmu Quranic Reconnection Healing. Ya, ternyata kita kan energi itu kesatuan. Makanya kenapa orang perlu healing? Healingnya seharusnya ke tempat-tempat yang bisa menyatukan energi kita, yaitu dengan pohon-pohonan, dengan binatang, ya, juga dengan diri kita sendiri, ya, rame-rame kan. Nah, karena di alam ini kita kan energi menggunakan energi yang sama. Karena menurut James Prescott Joule bahwa energi itu tidak berkurang, tidak bertambah, dan tidak diciptakan lagi, dan energi itu hanya berubah bentuk. Ya, berarti kita menggunakan energi yang sama. Al-Quran memberikan petunjuk, ya, tentang ayat-ayat sifanya. Apakah kita ketika anak demam panas tinggi, bolehkah kita mengucapkan ayat Ya narokuni barda wa salama ala Ibrahim? Bisa. Karena yang kita pakai adalah energi yang digunakan pada saat Nabi Ibrahim dibakar. Kemudian yang kena sihir, apakah kita boleh menggunakan dalam Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan tentang Nabi Musa bisa mengalahkan tukang sihirnya Fir'aun? Bisa, karena energinya masih ada. Karena energi kan satu kesatuan, tidak berkurang dan tidak bertambah, hanya berubah bentuk. Karena kita berebut energi. Guna-guna juga pakai energi. Santet menggunakan energi. Tapi mereka sihir, semuanya pakai energi. Dan kita berebut energi. Siapa yang paling kuat, itulah yang menang. Ya, makanya kadang-kadang ada seseorang ketika dia kena sihir itu tidak mudah disembuhkan. Ya, karena ternyata di dalam kolbunya, jantungnya banyak persoalan-persoalan yang kaitan dengan persoalan-persoalan hubungan dengan sesama manusia dan sebagainya, membenci, ya, sehingga setelah dia membebaskan dan bertobat. Makanya sholat taubat itu penting loh, ya, untuk dilakukan untuk kita agar terbebas, ya, jantung kita, kolbu kita terbebas dan bersih, jadi kudus, ya. Nah, ibu dan bapak sekalian, ya, reconnection itu ternyata bisa dipakai untuk jarak jauh. Pengalaman nih, ada Ibu Mustika nge-WA, Ayah Hafid minta doanya anak saya patah tulangnya. Oh ya, di mana sekarang di rumah sakit dan nanti malam mau dimasuk ke ruangan operasi untuk dipasang pen. Oh ya, dan itu ya kita berdoa aja sama-sama. Saya menggunakan rekoneksi, ya Bu, kita memakai rekoneksi. Anak tangannya silahkan dikamerakan, nanti saya rekoneksi. Saya rekoneksi jarak jauh. Ya, bacaan ayatnya ada dalam surat Yasin ayat 77. Silakan kalau mau ada bawa HP buka. Ayat 77 berbicara tentang tulang. Ya. Wa daraballahu masalan wa nasiya khalqah qala may yuhyil idzama wa hiya ramim. Bagaimana Allah atau Tuhan menghidupkan atau menyembuhkan tulang yang remuk. Qul yuhyihal ladzi anshaha awwala marrah. Katakanlah dialah Allah yang menyembuhkan kembali tulang-tulang itu. Wa huwa bi khalqin alim, dan Allah atas ciptaannya Maha mengetahui. Itu ayat sifat. Ya, dipakai. Kemudian saya rekoneksi dengan simbol tangan, ya, karena kita pakai tangan, kemudian dengan putaran tawaf, ya. Kemudian ternyata hanya 7 menit mungkin, ya, saya merekoneksi dengan bacaannya, baca bareng-bareng ayatnya. Nah, pas masuk ke ruang operasi, ronsen lagi oleh dokternya, itu kok tulangnya udah nyambung lagi. Ya, sampai nangis-nangis Bu Mustika. Ayah terima kasih udah nyambung lagi. Yang nyambungin siapa? Berarti Allah yang menyambungkan lagi. Ya. Karena kita membaca ayat tentang masalah tulang. Jadi Allah bantu dengan energi, ya. Jadi karena kita di alam energi, ya, di sini kita pakai energi yang sama, di ruang sebelah, di ruang sini semuanya energinya sama. Maka kita memakai energi berdasarkan kemanfaatan energi itu buat kehidupan, ya. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, banyak sekali akhirnya saya kayaknya ini harus dipelajari lebih dalam. Akhirnya saya mau pelajari, ya, Al-Quran tentang ayat sifatnya. Ada yang paling ajaib itu di Asy-Syu'ara ayat 78 sampai 85. Ya, itu jelas Allah wa idza maritu fa huwa yashfin.
apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan. Itu ayat sifat, benar-benar ayat sifat itu. Ya, itu dibacakan dari ayat 78 sampai 85. Ya, kemudian disiapkan air hangat, ditiup ke air, kemudian diminum. Anaknya yang demam tiba-tiba dingin. Ya, anaknya yang sakit perut tiba-tiba sembuh. Kemudian ada yang bekas dioperasi, ya, karena pelengketan usus, ya, pelengketan usus. Karena mungkin terlalu banyak makan makanan yang tidak baik, ya, Indomie atau masuknya. Pelengketan usus dioperasi dan tidak bisa bangun, ya. Hanya dikoneksi jarak jauh. Setiap habis dikir kita ada koneksi, dan kemarin alhamdulillah pas di Medgrid di Cianjur ikut, ya. Ayah, aku sudah sembuh. Jadi kayak ke ayahnya sendiri, ya. Ayah, aku sudah sembuh, alhamdulillah, masya Allah, ya. Dengan hanya tidak disentuh, ya, tidak didatangi, cuma pakai Zoom. Inilah kekuatan energi. Jadi kita bisa memakai itu, ya. Nah, bagaimana caranya? Prakteknya mudah sebenarnya. Coba sekarang Anda kembangkan tangan seperti ini, ya. Kemudian Anda fokus bahwa ada resonansi dari tangan kiri ke tangan kanan. Boleh didekatkan, maju mundur sampai terasa seperti Anda memegang balon. Nanti ada yang gerinjing-gerinjing kesemutan, kemudian ada yang apa namanya, kayak ada yang keluar Tarik menarik, ya, rasa hangat gitu. Ada, sudah kerasa, ya. Nah, ternyata ini mengeluarkan energi. Tangan kita mengeluarkan energi. Makanya dalam berdoa, kenapa harus terbuka? Doa itu harus terbuka begini. Karena membuka energi. Doa kita dengan ucapan dan energi yang baiknya itu naik ke langit. Dan doanya itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diaminkan oleh malaikat. Sementara ada yang berdoa nutup gini. Tertutup semua. Doa orang Kristen gimana? Ada yang tahu? Ya. Orang Kristen tuh begini, ya. Ya, mau makan doa Yesus. Ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya. Kemudian Kongfucu gimana? Kongfucu kan nutup ini. Tutup. Ya. ini Pak L. Ya. Hindu gimana? Hindu begini atau begini. Semuanya tertutup dalam berdoa, kecuali kita umat Islam memiliki ciri khas sendiri, yaitu membuka tangan. Karena Allah tahu tangan kita mengeluarkan energi, ya. Sehingga kalau saat kita saling merekoneksi antara sarung tangan dengan tangan yang kiri dan kanan, itu akan terjadi resonansi. Nah, prakteknya nanti silakan saling mempraktekkan sampai memiliki dorongan, ya, saling mendorong dengan teman-teman. Nah, apakah energi itu bisa sampai jaraknya jauh? Perlu ingat kata-kata Ali bin Abi Thalib. Ya, engkau menyangka atau mengira bahwa engkau hanya seonggok materi belaka. Padahal dalam dirimu ada kekuatan tak terbatas. Dalam diri kita punya kekuatan tak terbatas. Jadi nyampe itu ke Hong Kong, nyampe ke Taiwan, nyampe, ya. Hong Kong itu ada Ibu Siti Rokoyah yang kerja di Hong Kong yang minta diterapi karena perutnya sakit. Kita terapi, ya, habis Zoom, habis sedikit pagi dengan Zoom, ya. Ternyata bisa sembuh, ya. Berarti energinya nyampe, ya. Itulah keterbatasan kita, ya. Ini harus disadari. Oleh karena itu, sebelum kita berpikir tentang dokter dan lain sebagainya, kita berpikir bahwa kita dibekali oleh Allah kekuatan penyembuhan. Makanya dalam tulisan itu saya menulisnya keajaiban untuk penyembuhan diri sendiri. Nah, itu rekoneksi. Latihannya mudah, saling dengan teman, saling, kalau nanti silakan baca bukunya, kemudian saling latihan. Kenapa? Karena kalau rekoneksi itu kita perlu orang lain. Perlu orang lain. Kalau EFT mungkin masih untuk kita bisa mengetuk untuk diri sendiri, ya. Tapi untuk rekoneksi kita memerlukan energi orang lain, ya. Nah, jadi saling mengobati, ya.
Dan itu sangat luar biasa ketika Anda sudah sering berlatih, sering tangannya itu seolah memiliki kekuatan, ya, dan kekuatan itu tersimpan, itu otomatis kalau ada orang yang sakit, kalau yang tidak sehat, ya itu sudah kita rasakan. Ya, ini orangnya kurang sehat nih. Beda energinya. Makanya langsung saya rekoneksi tanpa sepengetahuan dia bisa, ya. Rekoneksi tanpa sepengetahuan dia. Apakah bisa merekoneksi dengan foto saja? Bisa nggak? Bisa. Ada sebuah cerita. Ilmu Ho'oponopono itu hanya cuma melihat foto dan cuma mengucapkan 4 ucapan. Ya. Maaf saya mohon maaf, maafkan saya mencintaimu, terima kasih. Ya, jadi Hugh Lane itu seorang dokter, psikolog, ya. Itu ditugaskan di tempat yang ada mantan narapidana yang gila. Di Bangsal ada 70 orang. Semuanya sakit jiwa, ya. Kemudian mantan narapidana. Bagaimana ketakutannya orang-orang yang ditugaskan di Bangsal itu? Karena pasti ya keinginan membunuhnya pasti besar. Keinginan menganiayanya pasti besar. Dokter semuanya nggak berani, ya. Nah, Hugh Lane itu ditugaskan di situ, dan dia gimana caranya? Hanya dia cuman di kantornya itu membuka file-file, ya, file satu dibuka. Misalnya namanya ada nama John, aku minta maaf, maafkan aku mencintaimu, terima kasih. Tutup lagi, buka lagi berikutnya, misalnya namanya Jack, aku minta maaf, maafkan saya. Ampuni saya, aku mencintaimu, terima kasih. Terus, ya, 6 bulan kemudian semuanya sembuh. Si pasien narapidana itu sembuh. Kenapa? Karena ternyata energi, ya, yang dia lihat fotonya kemudian dia ucapkan itu energi. Ketika fokus ke fotonya, ya, kemudian kita mengucapkan dengan sepenuh hati, ya, akhirnya energinya nyampe itu ke satu persatu narapidana. Dan itu menjadi sebuah ilmu di Hawaii itu terkenal dengan Ho'oponopono. Ho'oponopono itu adalah ilmu yang ajaib, ya. Tapi sebenarnya bagi kita itu tidak masuk ajaib, ya. Karena sebenarnya dalam Al-Quran sudah diajarkan. Nah, energi yang dipakai oleh itu namanya mungkin kalau di Cina itu Qi, ya. Qi. Kalau di Jepang itu Ki. Kalau di kita kan ada prana namanya. Ya, prana. Prana itu dipakai oleh Reiki, ya, Reiki. Dan sama Reiki juga, ya, pakai energi. Ya. Nah, kalau kita pakainya nur, cahaya, ya. Makanya doa-doa Rasulullah, ya Allah jadikanlah tanganku bercahaya, lidahku bercahaya, telingaku bercahaya, mataku bercahaya. Artinya memiliki nur. Nur cahaya di mata, kita bisa melihat, ya, ini orang yang kayaknya kurang sehat. Itu langsung, ya, ibaratnya sudah punya nur, ya. Kemudian tangan kita punya nur karena ternyata mampu menjadi perantara rekoneksi ke klien yang tidak sehat, ya. Nah, jadi dalam surat An-Nur ayat 35, Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamiskatin fiha misbah, al-misbahu fi zujajah. Jadi Allah berbicara nur tapi berbicara tentang tumbuh-tumbuhan. Ya. Karena ternyata kalau kita ingin memiliki nur, cahaya, maka 3 hubungan itu jangan dilepaskan. Hablum minallah, hablum minannas, hablum minal alam. Ya. Dan itu satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan lagi. Ya. Dengan kucing, saya ketemu kucing memiliki energi, ya. Ketika kita berbuat baik, ada energi yang akan dibalas, ya. Kemudian, ya, dengan tumbuh-tumbuhan, kita berbuat baik kepada tumbuh-tumbuhan, itu tumbuhan juga dia memiliki energi dan baik kepada kita. Makanya orang-orang yang sehat itu, yang tua-tua, usianya tua, itu biasanya punya tanaman-tanaman di rumahnya, ya, punya selain kembang, ya, bunga-bungaan, juga punya pohon-pohon yang favorit yang dia tanam. Dan insya itu jadi panjang usianya karena energinya menyatu. Energi kita harus menyatu dengan, selain dengan Allah, dengan sesama manusia, juga dengan alam semesta. Itu syaratnya, syarat untuk energi kita memiliki kemampuan yang dahsyat, ya. Jadi kalau mau berlatih, silakan dengan teman-temannya, ya, seperti ini, ya.
Nah, untuk membuktikannya silakan cari pasangan. Nah, boleh berpasangan berarti ya. Berpasangan. Ya. Ya, akhwat juga boleh berpasangan, akhwat ya. Nanti ada yang peka ya. Peka terhadap energi. Yang di rumah juga boleh nih. Ya, teman-teman yang di rumah atau dalam jalan asal tidak berkendara ya. Coba cari pasangannya ya, cari pasangannya. Nanti saya coba praktek sama Yafid di sini deh yang di rumah biar jelas bagaimana ya prosesnya. Sebelah aja nanti. Kita connection dulu ya, Ya. belum masuk ke Quraniknya ya. Ya. Oh, ini pembuktian dulu. Oke. Nah, ya mulai ya. Kita harus niat dulu ya. Niatnya begini. Ya Allah, Ya Allah, hamba Engkau bekali dengan energi kesembuhan. Ya Allah, hamba ingin energi itu keluar dari tangan hamba dan dirasakan oleh sahabat hamba untuk membuktikan bahwa energimu, energi kesembuhanmu ada di tangan-tangan kami. Ya, mulai, silakan diangkat tangannya seperti ini. Nah, tangannya gini. ya, boleh maju mundur boleh. Yang penting sudah. Hadapan gini ya. Ya. Nah, kanan berarti gini. ya, kalau Ini kiri. kiri, Kiri kanan. Lalu nggak usah ditempel, jauh aja. Rasakan sampai ada yang pernah berlatih ilmu-ilmu prana ya, tenaga dalam itu pasti cepat ya. coba rasakan teman-teman tanpa bersentuhan. Coba rasakan. Oke. Ini kalau saya dasar jarak saya dengan Mas Riko ini bisa sampai nih? Bisa Coba, sampai. Mas Riko tadi udah ini dulu kan setting niatnya kan? Coba yang kanan kiri oke. Kanan kiri boleh. Oke. Nggak perlu digoyangkan gimana sebenarnya. Ya, nggak usah. Gini aja kan cukup. Ya. Tuh. Kalau saya ada kesemutan ya, nggak tahu dari mana ya. Yang penting saya begini kan. Nah. Saya kirim bluetooth ayat bluetooth. Ya. Ini saya ngerasain sih. Mas Riko ngerasain nggak? Hah? Ini saya dari mana nih dapat ini? Resonansi itu artinya getaran ya. Ya. Gelombang getaran, resonansi. Masya. Ya. Nah, itu latihan untuk pertama kali kalau kita ingin memiliki kemampuan rekoneksi. Ada nggak getaran atau rasa ya hangat? Ya, hangat tuh. Pokoknya sensasinya berbeda-beda. Ada hangat, ada kesemutan, ada dorongan kayak mendorong balon, ya. Kemudian ada apa? Tolakan ya. Untuk awatnya ada yang merasakan? Biasanya awat tuh lebih peka ya. Lebih peka karena Langsung dari hati. ya. Karena perlu diingat, yang ikut latihan rekoneksi itu kebanyakan akhwat. Oh. Dan ternyata ada seorang akhwat bernama Ibu Rini, ya, dari Tasikmalaya yang mengobati dokter. Dokter memiliki penyakit yang dia tugasnya di Turki, kemudian pulang ya, pulang ke Indonesia. Ternyata bahwa ketidaksehatan dalam tubuhnya. Dan nyamannya itu dengan rekoneksi Al-Quran. Masya Allah. Ya. Masya Allah. Bu Rini itu praktek ya, sudah banyak mungkin klien-kliennya. Padahal latihannya cuma 1 hari waktu itu. Bu Rini privat ya, privat belajar, ya. Dan yakin bisa insya Allah. Udah yakin ya jalan. Ternyata banyak sekali klien yang dibantu. Ada juga Buci ini seorang pegawai Buci ya, negeri. bukan bucin. Buci ya, Buci. Namanya Bu Sri tapi panggilnya Buci. Itu pasiennya jauh-jauh, ada yang di Kalimantan, ada yang di Medan ya. Sembuh ya, kayak satunya sembuh nggak Buci? Alhamdulillah sembuh. Waktu COVID-19 ada beberapa klien yang terkena COVID itu bisa tersembuhkan dengan karena Allah ya, kita kembalikan kepada Allah semuanya. Bismillah ya. Bismillah ya. Ya. Nah, yang menarik kan nih ya ada mohon maaf ini karena waktu juga. Iya. Ada Quranic reconnection-nya ya. Tadi kita energi kita sudah akhirnya memahami dan merasakan ya. Meski nggak nampak tapi kerasa dampaknya gitu ya. Nah, saat akhirnya kita relatedkan dengan Quranic reconnection, itu prakteknya gimana tuh ya? Ya. Nah,
kita ketika klien kita disuruh untuk garpu tala, temukan ayat khusus minta kepada Allah, dihadirkan ayat kesehatan, ya, ayat penyembuhnya, ayat sifanya. Dan setelah dia temukan, Ditemukan ayat sifanya di garpu tala. Mungkin teman-teman yang mungkin online, kalau yang di sini satu MSI semua sudah tahu garpu tala ya. Nah, ikut sesi seperti training ya. Kalau di seminar mungkin nggak ada, tapi kalau di training hybrid atau di camp Magnet Rizky itu insya Allah ada. Ya landasannya. Jadi kalau ada yang langsung garpu tala, tahu dari mana langsung garpu tala, biasanya sih kurang ya, Iya, impact-nya. kurang. Itu pentingnya untuk ikut training garpu tala dulu. Nah, setelah garpu tala, khusus untuk case-case penyakit-penyakit yang khusus, nah boleh dicoba dengan Quranic Reconnection ini. Nah, gimana tuh? Ayo. Ada klien yang ketika garpu tala itu kaitan asma ya, ternyata ketemunya di Allah, pokoknya tentang doanya Nabi Musa. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan itu dia ketika menemukan, ayah saya dapat menemukan ini, ya silakan baca bareng-bareng, yuk kita rekoneksi. Karena ternyata ketika direkonneksi itu ada reaksi di dadanya, rasa panas ya. Kemudian lambat-lambat dingin, sekarang tarik nafasnya ternyata jauh lebih nyaman. Masya Allah. Ya, akhirnya dia karena perlu sahabat-sahabat yang memiliki kemampuan yang sama, itu untuk apa namanya? Untuk membantu rekoneksinya. Oh, Ya, gitu. Jadi dengan tangan seperti itu, mungkin Ya. sahabat-sahabatnya yang lain juga Ya, mengerti. begitu. Oh ya betul, seperti itu. Lalu ditambahkan Ayatnya yang baca. ditambahkan tadi. Ya, Dari itu jauh juga ya. bisa, gitu. Dan ayatnya harus didengar oleh telinga. Oh, sampai dengar dengan telinga. Telinga dengar, ya. Harus keras bacanya. Iya. Hai. Keajaibannya. Dan yang kemarin Bu Wiwik itu dari Depok, dia juga dia menerapi orang yang kesurupan. Masya Allah. Dan dia garpu talanya itu ketemu ayatnya tentang Nabi Musa melawan sihir Fir'aun. Sirih Fir'aun. Dan itu luar biasa. Ketika dia merekoneksi, ada balikannya itu luar biasa. Makanya saya bentengi dulu, ya, bentengi dulu dengan Berarti yang paling Al-Fatihah. penting sebagai terapisnya juga sebenarnya adalah ini ya, penyucian Ya, dirinya ya, juga betul. juga energinya bagus gitu juga. Jangan sampai dalam kondisi tidak nyaman, hatinya itu merekoneksi itu bisa balik ke diri. Oh, Masya Allah. Makanya bentengi dengan Al-Fatihah, ayat kursi, 3 kul ya. 3 kul. 3 Itu syaratnya. Ya. Sudah itu boleh merekoneksi. Kenapa? Karena ada kejadian, aduh, kenapa tangan saya jadi kaku begini? Oh, ada ya. Ya, ada yang kaku ya. Ketika dia merekoneksi, tangannya jadi kaku sendiri. Ya. Akhirnya ya udah baca aja bacaan ayat-ayat Al-Quran ya, ayat-ayat kursi ya, sambil dilepaskan ya. Akhirnya bisa lepas sendiri. Ya, Oh, gitu. ya seperti itu. Ya. Akhirnya ya, kalau boleh sedikit kita ulas, Quranic Reconnection Healing ini kan seperti kayak buku panduan ya di training ya. Teman-teman dapatkannya juga nih, nanti mungkin melalui koperasi ya, melalui koperasi bisa hanya dengan 100.000 saja ya. Ini ikut training sebenarnya. Nah, akhirnya outputnya adalah bisa menjadi terapis juga gitu ya, Iya. dalam pelatihan 1 hari itu ya. Iya. Lalu bisa menterapi diri sendiri gimana? Kalau sedangkan tadi ayah bilang ini harus dengan orang lain, itu gimana? Makanya di keluarga itu minimal 2 orang yang memiliki kemampuan yang sama, ya. Atau kalau ada teknik yang lainnya yang kita ajarkan, misalnya teknik EFT untuk diri sendiri, atau ada teknik toki-toki namanya. Toki-toki itu ketuk-ketukan. Ada alternatif ya, ada alternatif ya untuk diri sendiri. Quantum touch ya. Ini Bunda Ucu pernah di quantum touch oleh saya ketika livernya mengeras ya. Geli-geli nggak Ya, Bunda saat itu? di quantum Gimana? touch. Geli-geli nggak? Itu dia. Di reconnection dan quantum touch itu cuma 5 menit pun hilang. Masya. Sakitnya, kerasnya hilang, melembut lagi. Hasilnya itu langsung melembut. Masya Allah. Jadi ayah sehari berapa kali reconnection? Waktu itu cuma sekali Bu ya, sekali rekoneksi ya, dan sampai sekarang nggak pernah terasa lagi. Dan ajaibnya setelah masuk Magnet Rezeki semakin sehat. Luar biasa ya. Kita Jadi akan lebih powerful sebenarnya saat udah mengenal Magnet Rizky, ada landasan garpu talanya. Nah nanti ikut training reconnection-nya, insya Allah lebih dahsyat lagi. Nah, ini terima kasih teman-teman yang sudah hadir di sini, termasuk yang online. Mungkin ada pertanyaan, masih ada waktu nggak? Berapa jam lagi? Berapa jam lagi? Maghrib berapa menit lagi? Oh, 2 menit lagi? Oke. Satu pertanyaan aja deh kalau gitu. Ada nggak? Mau tanya?
Daerah Boleh, silakan. apa? Ya. Singkat. Enggak, ini kan biasa unik kayaknya. Bisa BAB. Itu gimana kenapa sih? Untuk apa? Bisa BAB. Urusan BAB. Nggak mudah BAB. Oh, nggak mudah BAB maksudnya. Ya, di quantum touch atau di rekoneksi bisa. Ya, Kayak bisa dipraktek langsung. boleh dipraktek. Nah, kita garpu tala, praktek langsung. Berarti udah ada satu pasien. Ada lagi yang mau daftar pasien selanjutnya? Melalui Pak Agus. Baik. Yang mau privat juga boleh ya? Boleh. Yang mau privat trainingnya juga boleh. Itu seharian full itu? 5 Sehari jam? full. Iya. 5-6 jam itu ya? Karena kita membekali juga dengan ilmu-ilmu lainnya. Ya kan nampaknya sederhana, tapi yang paling penting untuk nanti kalau saat mau jadi terapisnya itu ya yang paling penting ya. Jadi kalau pasiennya akhwat, kita menggunakan rekoneksi karena jarak jauh. Oh. Kalau pasiennya ya laki-laki juga bisa pakai EFT, quantum touch, yang menyentuh, yang menyentuh tubuh tuh tidak Pakai ada masalah. sentuhan ya, yang itu. Kecuali kalau akhwat. Makanya kita bekali dengan 4 teknik itu supaya kita tidak terkendala dengan jenis kelamin. Oh. Ya. Kalau perempuan ya bisa jarak jauh. Nah ini alhamdulillah ya. Oke. Baik, alhamdulillah. Terima kasih. Kalau kita beri tepuk tangan dulu yang meriah. Ini silakan ya teman-teman yang mau berinvestasi ilmu ya, dapat trainingnya langsung loh ya, luar biasa ya, dapat buku, dapat training yang langsung. Ini trainingnya harus offline atau online? Online. Online. Ya. 7 kali pertemuan, 7 kali pertemuan. 7 kali pertemuan? Ya. Dalam satu hari kan hanya Kita di grup Ya. bagikan hari ini materi ini, besok. Oh, tapi kalau diendapkan dalam satu hari full bisa mungkin ya? Kalau Bisa juga aja. ya. Oh, tapi lelah juga ya. Mungkin ya. Mungkin itu di pembinaannya. Oke. Sampo teman-teman semua, ini adalah menarik sekali karena berlandaskan Al-Quran dan Ayah Afif juga adalah seorang trainer magnet rezeki, jadi penting untuk kita juga mempelajari ya, meskipun yang namanya teknik pasti akan terus berkembang ya, Iya. Nah, biar bagaimanapun akhirnya the main resource untuk kesehatan Ashifa adalah Al-Quran. Baik, lalu lantas bagaimana untuk bisa menghubungi ya, Nah ini boleh ada di bawah saya ini. Masih sedikit manual. Ya. Nah, kalau untuk langsung mau ini anaknya Pak Agus atau Ayah nih? Kalau resmi ya. Oke, boleh ya. Bikin di puncak. Kita buat di puncak. Boleh kita nih, saya kasih nomornya Pak Agus. Ya, pesan buku ini nanti langsung dapat training dari Ayam, dimasukkan nanti di grup dari MRC gitu ya. Nah, training sini mau ikut semua? Ikut. Coba sini siapa yang mau investasi untuk ilmu 100.000 doang ini? Ada? Masya Allah ya. Nah, kan asik tuh bisa jadi terapis di rumah masing-masing ya. Manfaat dari dua temennya gitu. Apalagi di sini udah pada kenal ilmu garpu Allah. Oh, udah enak banget. Silakan nih 0813 1074 7543. Ya, saya ulangin ya. Ke Pak Agus boleh kalau ada yang mau, 0813 1074 7543. Sudah? Oke. Ini ada di bawah. Ya. Hubungi Pak Agus. Nomornya sama itu untuk daftar umroh juga. Daftar iya. Ada. Pas kedua jadi sehat. Iya. Ini karena Pak Ang lagi workshop ya, jadi langsung ke ketuanya langsung ya. Silakan ya, bersedia insya Allah ya di koperasi. Baiklah teman-teman, karena waktu juga yang membatasi kita, sudah menjelang maghrib. Terima kasih Ayah Afid telah membersamai kita, dan mudah-mudahan teman-teman di sini bisa ikutan mempelajari lebih dalam. Oke, dan kita sampai berjumpa insya Allah bulan depan dalam Kabul yang akan datang dengan pemateri yang spesial, yang daging-daging ya, dan mudah-mudahan ini akan jadi manfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Apa itu magnet rezeki? Satu sama teguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini.
Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib. Tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan untuk Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.